bulan lalu nih, kamu udah lapor SPT belum? Oh iya ya. Tapi aku belum tahu nih gimana pelaporan pajak kita. Kita kan baru nikah. Masa itu aja nggak tahu sih? Tanya konsultan lah. Ya udah, aku tanyain sekarang. Iya, tanyain sekarang. Cepat-cepat. Konsultan pajak yang dikasih temanku kemarin aku sip di mana ya nomornya? Nah, ini Pak Oka Catra. Nah, Tuh siapa nih ya? Halo. halo, selamat pagi Pak. Apa benar Pak Oka dari Catra Lintang Konsultama ya? Oh iya Pak, benar Pak. Ini dengan Catra Lintang Konsultama. Oh, dengan siapa saya bicara? Ya, kenalin Pak, saya Pramana. Oh, Pramana. Oh, salam kenal ya Pak. Saya mau konsultasi terkait pelaporan perpajakan saya nih Pak. Oh, bisa Pak. Jadi apa yang bisa kami bantu Pak? Nah, jadi gini Pak, saya dan istri saya kan baru menikah, tapi kita tetap ingin melakukan pemisahan harta dan penghasilan sesuai perjanjian tertulis sebelum kita menikah Pak. Kira-kira untuk perpajakannya itu bagaimana ya Pak? Oh, jadi Bapak itu masuk mekanisme perhitungan terpisah. Jadi sebelumnya kan Bapak sudah punya perjanjian dengan istri untuk memisahkan penghasilan dan hartanya. Oh, jadi gitu ya. Ya udah deh Pak, saya serahkan semuanya ke Catra aja ya. Mohon bantuannya ya Pak. Oh, bisa Pak. Bisa. Semua kebutuhan perpajakan Bapak bisa kami support kok. Oke Pak. Sampai ketemu ya Pak. Hai kawan Catra, bertemu lagi bersama saya Pramana Saya Oka, di YouTube channel Jurnal Catra, YouTube channel yang membahas seputar informasi perpajakan. akuntansi dan bisnis. Nah, kawan Catra, sudah pada sibuk mikirin SPT tahunan orang pribadi belum? Nah, ada 4 status kewajiban perpajakan untuk orang pribadi di Indonesia. Yang pertama itu ada KK, kepala keluarga. Yang kedua ada HB, hidup berpisah. Yang ketiga ada PH, pisah harta. Dan yang keempat ada MT, memilih terpisah. Gitu, Pram. Oh, gitu ya. Tapi, kok aku masih bingung ya Kak? Kau masih bingung? Yuk simak video kita selanjutnya. Merujuk pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, disebutkan bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila A. Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. B. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. C. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan untuk perhitungan PPh orang pribadi untuk kasus status PHMT. Nah, jadi yang pertama kita bisa lihat di sini soalnya untuk kasusnya suami atau istri yang baru menikah dan belum mempunyai anak. Jadi karena baru menikah dan belum mempunyai anak, statusnya menjadi KI0. Kemudian untuk penghasilan, suami bekerja di PT AB dengan penghasilan itu setahun sebesar 200 juta. Sedangkan istri bekerja di PT AC dengan penghasilan neto setahun 100 juta. Dan mereka melakukan pemisahan harta dan penghasilan sesuai perjanjian tertulis yang telah mereka sepakati sebelum menikah. Nah, jadi kita bisa lihat dari penghasilan suami dan istrinya di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan
pajaknya. Nah, jadi yang pertama, penghasilan neto suami sebesar 200 juta ditambah penghasilan neto istri 100 juta, kemudian mendapatkan yang C, total penghasilan neto sebesar 300 juta. Nah, ketika sudah mendapatkan penghasilan neto, selanjutnya akan dikurangi PTKP. Nah, karena di sini case-nya PHMT atau PH, jadi untuk PTKP-nya itu menjadi KI 0 karena menikah tanpa anak. Nah, jadi untuk PTKP-nya itu KI 0 itu sebesar Rp112.500.000. Selanjutnya, mendapatkan total penghasilan kena pajak dari total penghasilan itu dikurangi PTKP sebesar Rp187.500.000. Nah, kemudian ketika mendapatkan total penghasilan kena pajak, selanjutnya kita masuk ke perhitungan PPh terutangnya. Jadi nilai Rp187.500.000 tersebut dalam perhitungan tarif progresif itu masuk ke lapisan 2, yaitu sampai lapisan 15%. Jadi yang pertama itu lapisan yang 5%, jadi yang pertama itu perlu kita kali 60 juta dikali 5%, mendapat 3 juta. Kemudian karena sudah kita pakai 6 juta di sini, selanjutnya Rp187.500.000 dikurangi 60 juta sama dengan Rp127.500.000 dikali 15% dan mendapat Rp19.125.000. Nah, kemudian untuk total PPh terutangnya sebesar Rp22.125.000 untuk perhitungan PH suami istri. Nah, setelah mendapatkan total PPh terutang, selanjutnya bagaimana sih cara kita agar tahu PPh suami atau pajak penghasilan suami dan pajak penghasilan istri? Nah, jadi caranya yang pertama, penghasilan neto suami 200 juta dibagi total penghasilan neto suami tambah istri sebesar 300 juta dikali total PPh terutang gabungan sebesar Rp22.125.000 dan akan ketemu pajak penghasilan untuk suami sebesar Rp14.750.000. Nah, begitu juga dengan pajak penghasilan istri. Yang pertama, penghasilan neto istri sebesar 100 juta dibagi total penghasilan neto suami tambah istri sebesar 300 juta dikali PPh terutang gabungan sebesar Rp22.125.000 sama dengan pajak penghasilan istri sebesar Rp7.375.000. Nah, itu tadi ya kawan catra untuk perhitungan simpelnya PPh orang pribadi atas kasus PH atau MT. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pelaporan untuk pajak penghasilan orang pribadi tahunan dengan status PH atau MT. Nah, yang pertama, kawan catra bisa masuk ke halaman DJP kawan catra atau akun DJP kawan catra. Kemudian pilih menu lapor. Lalu pilih e-filing dan buat SPT. Di sini akan ada pertanyaan dan kawan catra bisa jawab sesuai dengan kondisi kawan catra atau keadaan kawan catra. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kawan catra bisa jawab tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau pisah harta PH? Pilih ya.
Dan yang terakhir, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Kawan Catra di sini pilih form dengan bentuk formulir. Di halaman berikutnya, kawan Catra isi tahun pajak, status SPT normal, lalu klik selanjutnya. Nah, kemudian pada lampiran 2 bagian A, di sini kawan Catra bisa mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final atau PPh yang bersifat final. Apabila kawan Catra memperoleh atau mendapatkan penghasilan bersifat final, kawan Catra bisa klik tambah, lalu pilih sumber atau jenis penghasilan, kemudian bisa masukkan DPP dan PPh terutan. Nah, di sini apabila kawan Catra ingin melihat harta pada SPT tahun lalu, kawan Catra bisa klik di sini. Kemudian kawan Catra bisa tambahkan harta apabila di tahun 2002 ini kawan Catra memperoleh atau mempunyai harta yang ingin dilaporkan lagi. Kemudian lanjut ke daftar utang. Begitupun di daftar utang, apabila ingin melihat daftar utang pada SPT tahun lalu, bisa klik di sini dan menambah hutang yang ingin dilapor pada tahun 2022, bisa tambah di sini. Bisa dipilih pada kode hutang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, daftar tanggungan. Di sini kawan Catra bisa sesuaikan daftar tanggungan kawan Catra sesuai kartu keluarga dengan identitas, nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan, dan aksi. Kemudian klik selanjutnya. Nah, pada lampiran 1 bagian A, kawan Catra bisa mengisi penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Apabila kawan Catra memperoleh penghasilan seperti yang tertera di bagian A, kawan Catra bisa isi di sini. Dan kemudian kawan Catra bisa lanjut ke bagian B. Nah, di bagian B, apabila kawan Catra memperoleh atau mendapatkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, sumbangan atau hibah, warisan, beasiswa, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna atau beasiswa, dan lain-lain, kawan Catra bisa masukkan pada bagian B ini. Kemudian masuk ke bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Nah, di sini kawan Catra bisa masukkan bukti potong kawan Catra yang kawan Catra diterima dari perusahaan kawan Catra bekerja. Bisa klik tambah di sini. Masukkan jenis pajak 21. Kemudian masukkan NPWP pemotong atau pemungut. Kemudian nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Setelah kawan Catra mengisi, kawan Catra bisa klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kawan Catra akan masuk ke bagian SPT Indo. Di sini kawan Catra bisa mengisi identitas lebih dahulu, status perkawinan, pilih kawin. Karena di sini kita jelaskan sesuai hitungan, sesuai kasusnya dengan status pisah harta atau memilih terpisah. Di sini bisa dipilih pisah harta.
Kemudian masukkan NPWP suami. Kemudian seperti perhitungan kita tadi, kita memasukkan penghasilan neto suami sesuai yang didapat sebesar 200 juta. Nomor 3, penghasilan neto luar negeri karena tidak dapat penghasilan neto luar negeri bisa di skip. Zakat atau sumbangan nomor 5 bisa di skip juga karena tidak mendapatkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Selanjutnya klik lanjut ke B. Nah, kemudian pada bagian B, penghasilan kena pajak, kawan catra bisa pilih. Apabila kawan catra suami, bisa pilih lapor sebagai suami. Nah, selanjutnya kawan catra isi penghasilan neto istri. Perhitungan kita tadi, penghasilan neto istri sebesar 100 juta. Karena itu kawan catra bisa isi sesuai dengan penghasilan neto istri kawan catra. Kemudian bisa lanjut ke C. Karena di sini sistemnya udah otomatis. Karena itu untuk PPh terutangnya, untuk PPh terutang suami sudah langsung kelihatan atau untuk nilainya sudah langsung muncul sebesar 14.750 sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kemudian lanjut ke D untuk kredit pajak. Lanjut ke E untuk PPh kurang atau lebih bayar. Nah, pada bagian E ini, apabila ada kekurangan bayar, kawan catra bisa buatkan e-billing lagi atau kode billing lagi untuk membayar kekurangan bayar tersebut. Kemudian lanjut ke F. Di sini kawan catra bisa isi angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya apabila ada. Nah, dan yang terakhir lanjut ke pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kawan catra pilih setuju. Nah, itu tadi ya kawan catra, video penjelasan dari kami. Apabila kawan catra masih punya pertanyaan, bisa diisi di kolom komentar. Nanti kita akan balas pertanyaan kawan catra satu persatu. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe YouTube channel Jurnal Catra agar kawan catra tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari kami. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam maju untuk kita semua.